Kelontong tani di mana ya? Harusnya tuh di sekitar sini. Apa kita tanya bapaknya itu aja ya? Oh, boleh, boleh. Ya udah deh, kuy. Oke. Maaf Pak, mau tanya dong, kelontong tani itu di mana ya? Kelontong tani, Iya, kelontong tani. tempatnya Pak Suryo ya? Iya. Oh, ini Mbak, monggo. Oh, Silahkan. oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Mari. Mbak, mari. Oh, permisi Pak. Ya. Ini beneran di kelontong tani? Ya, Oh, kami mau Gimana? cari Pak Suryo. Pak Suryo, saya sendiri. Oh, Oh, ya. Pak Suryo. Oh, Kebetulan Pak, Gimana? kami mau tanya-tanya nih tentang kelontong tani. iya Pak. Bapak berkenan nggak ya? Oh, boleh, boleh, Oh, Dek. iya. Monggo. Oh yaudah, Silakan. sini ya Oh, Pak. iya. Oh ya, makasih Baik, ya ya. Pak. Ya, mari. Silakan, Dek. Monggo. Iya, selamat siang Pak. Perkenalkan Ya. dulu, saya Ina. Terus ini, Saya Alvin, Pak. ya kita dari UKDW nih Mm-mm. Pak. Kita mau kayak tanya-tanya singkat tentang pertanian kayak gini tuh gimana terkait mata kuliah kami apa integrated farming. Nah, yang pertama tuh yang mau kita tahu tuh gimana sih awal mula dari pertanian kelontong tani ini sendiri gitu Pak. Ya, terima kasih adik-adik mau berkunjung ke tempat saya, tempat Iya. kampung desa seperti Iya. ini, ke kandang, mungkin suasana seperti ini. Iya. Wah, ini anak-anak muda yang luar biasa ini jadinya. Ya. Iya Pak. Kenapa saya tetap pertanian gini? Ya karena apa, negara kita kan memang negara agraris. Iya. Terus kemudian kan kebutuhan dasar orang untuk makan, untuk minum itu kan dari pertanian semua. Jadi itu suatu apa ya, memang itu kebutuhan dasar gitu. Kemudian dari orang tua saya sendiri dari petani, jadi saya melanjutkan apa meneruskan dari orang tua juga petani, anaknya petani. Ya sebenarnya ada beberapa pilihan sih sebenarnya waktu dulu sekolah gitu, mungkin lainnya bisa, tapi passionnya malah kok ke pertanian gitu. Ya, memang passionnya. Ya, pertanian. Itu kan juga di sini saya apa pengen mengembangkan suatu pertanian yang memang pertanian yang tidak konvensional seperti itu. Jadi nggak hanya pergi sawah tanam padi kemudian pulang sudah nunggu panen, tapi gimana kita pertanian berinovasi seperti itu. Jadi di samping untuk mencukupi kebutuhan sendiri juga ada sisi ekonomisnya seperti itu. Iya. Terus mau tanya nih Pak, Ya, kalau menurut Bapak itu konsep pertanian terpadu itu seperti apa ya Pak? ya ini memang yang saya kembangkan memang pertanian terpadu. Oh, Jadi pertanian terpadu itu ada peternakan, ada pertaniannya, ada juga plusnya biasanya ada perikanan juga bisa dimasukin gitu. berarti di kelontong tani ini tuh sudah menerapkan ya Pak? Jadi ada ternak, aku punya ternak, ada domba, ada sapi. Oh. Kemudian di pertaniannya aku ada tanaman jambu madu deli, buah, tanaman buah, ada tanaman sayur. Aku tanam timun baby. Gitu. Banyak ya Pak? Jadi kalau itu terpadu dari ternak nanti menghasilkan kotoran, baik kotoran padat sama cair. Itu nanti untuk pupuk di tanaman. Dari pertanian, lahan pertanian, misalnya kita panen padi, itu jeraminya untuk pakan sapi. Kemudian rumput-rumput itu perlu kita siangin daripada kita buang, sayang, ya toh? Kita kasih makan ternak. Nah, jadinya produktif semua. Dari ternak kita dapat menjual daging, dari pertanian kita dapat menjual hasil pertanian. Nah, terpadu jadinya. Iya. Terus Pak, kan tadi kan Bapak udah jelasin nih kalau kelontong tani itu kan apa awal mulanya tuh kan kayak turunan gitu kan Pak ya. Nah, tapi ada sendiri nggak sih Pak kayak cerita kenapa kok di sini tuh disebutnya kelontong tani gitu? Kelontong tani ya untuk memudahkan sebenarnya sih, untuk iya. memudahkan kayak apa ya? Mana kelontong tani gitu kan. Wah, kelontong tani. Langsung ke tempat saya gitu kan. Ya atau semacam mungkin kayak untuk merek aja namanya. gitu. Berarti nggak misalnya kayak ada terinspirasi dari mana gitu. Ya, akhirnya saya mencari apa ya yang unik, apa yang apa nama yang unik itu apa ya untuk memberi kawasan Kesan pertanian gitu saya ya, Pak, itu ya? ya. Akhirnya kan ingat masa kecil itu biasanya kan
lihat sapi itu ada kalungnya, Iya, dikasih iya. kalung kok unik, lontong itu loh. Ada kelontong Iya, tani iya, iya, makanya iya. itu. Oh. Kan ada bandulnya Iya, iya. itu yang jadi inspirasinya. Terus Ya kalau biar untuk memudahkan aja kok sebenarnya Oh, kelontong iya. tani itu. Terus kalau kegiatan di sini sendiri kayak gimana Pak? Apakah tiap hari menanam atau ada apa gitu? Ya, yang jelas kan beternak dan juga bertani dan juga ada perikanan. Jadi di pertanian juga ada nanam sayuran timun baby sementara pokoknya itu kemudian ini mau bikin kebun buah rencananya ada nanti jambu madu deli, ada jambu kristal, kemudian mungkin nanti alpukat menyusul Iya. kayak semacam itu. Jadi nanti bisa jadi kawasan pertanian perkebunan buah gitu nanti untuk wisata petik buah seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi nanti ya itu kegiatannya sekarang sedang menanam itu ke proses Iya. ke bikin kebun buah. Jadi ada menanam kebun Iya. buah, merawat ada yang proses menanam sayur. Jadi kegiatan seperti ini. Kalau peternakan yaitu menyangi rumput, kemudian rumputnya dikasih ke ternak. Jadi sekali kerja tapi dua Iya, iya. hal tercapai gitu loh. Iya. Lahan bersih dari gulma, Iya. ternak dapat makan. Lebih efisien ya. Efisien gitu. Jadi ya konsep sederhana itu aja sebenarnya. Iya. Itu kan mendetailnya mungkin orang-orang pertanian sama peternakan mungkin lebih mendetail tahu hitung-hitungannya gitu. Kalau konsep besarannya seperti itu. Iya. Iya. Terus ini Pak, kan tadi di sini ada pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan ada perikanan kan Pak. Iya. Itu tuh market prospek usaha kayak pertanian terpadu ini bagus nggak sih Pak? Ya jelas sangat bagus. Kayak sekarang pandemi gini. Usaha yang survive kelihatannya ya pertanian, dalam pertanian kebutuhan dasar ya. Pasti tetap semakin banyak orang pasti semakin perlu kebutuhannya juga meningkat. Kayak saya ngambil posisi di pertanian. Ya sebenarnya luas, pertanian itu luas memang. Secara agribisnis memang luas. Dari budidayanya sendiri, ada distribusinya, ada pemasarannya, ada pasarnya. Kita ngambil di peran di mana? Kalau kita menangani semua, nggak akan mampu kita menangani. Lah kalau di Kelonong Tani sendiri ini habis selesai dipanen gitu, Ya, kita ambil spesialisasinya di budidaya. oh di budidaya. Jadi di budidaya kita memang nggak mengeksplor ke pemasarannya. Oh. Jadi memang kita udah di budidayanya aja udah terlalu banyak banyak pekerjaan PR yang harus diselesaikan. Jadi mengkonsentrasinya biar di sini. Jadi saya ambil rantai pemasaran yang terdekat. Misalkan langsung ke Tengkulak seperti itu. Oh. Jadi kayak saya panen timun, udah nanti diambil sendiri bakul ke sini. Iya, iya, iya. Misalkan ada yang mau beli ternak, datang ke sini Oh. beli gitu. Tinggal ngontak aja mereka, ada aku mau jual ikan, udah nanti datang bakul. Jadi rantai terpendek saya ambil. Orang. Ya, biar saya konsentrasinya memang di budidayanya. Oh iya. Terus terakhir nih Pak, mungkin ada dari Bapaknya motivasi untuk kami mahasiswa-mahasiswa biar kayak apa ya, kita tuh bisa memandang kalau biasanya kan pertanian tuh kan pada nggak mau gitu kan Iya, Pak. Nah, betul. itu ada motivasinya nggak Pak biar kita tuh mahasiswa tuh jadi tahu oh ternyata pertanian tuh sangat menguntungkan gitu Pak. Iya. Yang jelas pertanian sangat menguntungkan. Banyak contoh-contohnya juga sekarang itu yang petani-petani muda itu yang sukses. Mereka nggak kalah dengan pengusaha-pengusaha manufaktur atau apa. Kayak ternak sapi gini. Kita ke mana? Ke pasar hewan. Nggak ada yang pegang uang itu kecil, nggak ada. Iya. Besar semua uangnya di sana. Pertanian kayak di kebun jambu saya tanam ini per kilonya harganya 30.000. Itu harga mahal. Jadi dari sisi bisnis itu sangat menarik dan nggak apa ya, mungkin anak muda itu nggak tertarik di pertanian karena image-nya itu kotor, Iya, benar. panas, Iya. terus nggak menguntungkan. Iya. Ya itu karena petani konvensional kan tanamnya padi, tanamnya cuma jagung, nah itu mungkin ya iya. Iya. Kita harus cari produk-produk yang mungkin prospektif kayak ternak ini kita mungkin bisa ngembangkan nggak cuma daging, misalkan nggak cuma ternak hidup, bisa juga nanti kita jual dalam bentuk daging, kita ke pemotongan hewan, kita potong kita jual apa
sudah bentuk dalam daging. Iya, Nanti iya. kita jual per kilo atau per gram, nanti kita online kan. Sekarang pasar kan terbuka dengan media Iya. sosial itu. Itu nanti kayak jambu gini nanti saya online kan. Online kan bisa kita mengirim atau kalau enggak silahkan datang ke wisata petik buah seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi cari itu dan apa? Kita juga memanfaatkan teknologi juga. Jadi enggak hanya kita harus berpanas-panasan, ya panas-panas kita memang enaknya pertanian itu memang kita tempat panas itu pasti sehat yang jelas. Iya, Iya. iya. Jelas, tapi apa? Kita sistemnya gimana efisien, itu menarik gitu loh. Kita bisa berinteraksi dengan tanaman, dengan ternak. Kita bangun sistemnya, Iya. gimana pengairannya efisien, kita bangun dari mana? Dari kolam ini ke untuk menyiram kebun jambu misalkan, kita nggak perlu ngangkat-ngangkat air, ya udah tinggal kita pasang pipa, nanti tinggal kita pakai selang di sana. Iya. Seperti itu. Jadi untuk anak muda, pertanian itu nggak hanya identik dengan apa ya, orang yang kotor, yang mungkin apa panas-panas, uangnya sedikit, itu enggak seperti itu. Sekarang udah berubah. Pertanian itu sekarang orang mungkin sekarang mau ngejarnya ke hal-hal yang modern, yang apa, yang ke apa high teknologi, silakan, maksudnya yang kerja Iya, kantoran iya, istilahnya iya. seperti itu. Ya kita siapa yang berani melawan arus, justru keuntungan di situ. Pertanian pasti yang nanti tetap apapun tetap dibutuhkan. Berarti habis ini kita boleh dong Pak keliling-keliling di area Klontong Tani ini. Boleh silahkan Silahkan nanti ya. silahkan. Pasti Lihat didampingin kan ternak. Pak? Ya. Oke Kita deh. ternak, lihat kambing, lihat domba, lihat Nah, ya. kebun jambu. Oke, siap Pak. Baik. Nah, Ya. mau tahu kan kelanjutannya kayak gimana? Ayo. Ikutin.